Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini udah pada hadir dari tanggal 1 Mulut sampai kalau bahasa Sunda masih Mulut. Ini minggu kedua ya Sri Mulut. Kalau bahasa Sunda tema berarti kita harus paham Kanjeng Rasul lahirnya di Mekah, diutusnya juga di Mekah. Tanggal berapakah Rasul lahir ke alam dunia? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ya Rabbi sholli ala Mutari min mudari wa najina Rabbana bihi minal giyari Harimin mudari wa najina Rabbana bihi minal hiyari. Mekah tempat lahirnya dan tempat diutusnya, Madinah tempat hijrahnya dan tempat diwafatkannya. Ya Rabbi sama lapar. Ya. Kalau kita mengaji harus semangat, jangan ada yang cemberut tuh. Kalau seandainya kita ngaji dalam keadaan cemberut, ilmu tidak akan betah di dalam diri kita. Kalau seandainya kita ngaji udah berapa kali tamat, tapi rasa satu kali tamat itu yang berarti bagi kita. Makanya kita ngaji harus semangat. Apalagi sekarang di dalam bulan Maulid dilahirkannya baginda kita. Dengan cara apa kita harus hasil tinang Maulidan? Kita hasilnya Maulidan dengan 3 faktor. Yang ke-1 bi'in amito'am, memberi makanan. Memberi makanan itu berarti kalau bahasa Sunda tema sedekah. Kalau bahasa apa? Bahasa Indonesia apa? Sodakoh. Sodakoh makanan itu kita bakal hasil ganjaran Maulid. Yang kedua kita membaca wa qiraatul Quran. Kita harus memperbanyak baca Al-Quran. Kalau seandainya setiap hari kita udah berapa kali dalam 1 bulan tamatan Quran? Tamat nggak 1 bulan? Udah, kan kalau cewek itu adanya head. Kalau ini ke head oke, pegal-pegal asam urat, kolesterol. Kalau nenek-nenek, makanya 1 tahun tamat nggak Al-Quran. Alhamdulillah hebat, maka kurang jauh mah. Gak ada yang seperti kayak gini. 1 tahun juga nggak tamat-tamat itu Al-Quran. 2 tahun bahkan 2 tahun nggak tamat. Nggak pernah ada yang tamat kalau seandainya nenek-nenek kayak gini gitu. Kalau santri sih pasti
tamat dalam dalam 20 hari. Makanya kita dalam bulan Maulid ini harus memperbanyak baca Al-Quran. Yang ketiga, hasilnya Maulid dengan menyebutkan kisah-kisah Kangjeng Rasul dari mulai dia lahir sampai dia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Pak Rasul makhluk yang paling mulia, yang memberi kita syafaat adalah Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari kiamat manusia berbondong-bondong mengharapkan syafaat dari baginda kita. Yang hanya bisa syafaatan adalah Nabi Muhammad. Golongan ke-1 manusia berbondong-bondong ke Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam walaupun dia berpangkat Abu Basar, tetap dia tidak bisa memberikan apa? Syafaat. Tidak bisa memberikan syafaat Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa dia tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya? Karena dia melanggar peraturan Allah. Nabiullah Adam berdoa kepada Allah. Kalau kita baru 1 tahun ngamalkan waqiah udah mau kaya tuh. Belum apa-apa 1 tahun. Kanjeng Nabiullah Adam masih proses seorang nabi, seorang rasul. Dia berpangkat Abu Basar, tetap dia tidak bisa memberi syafaat. Begitu manusia berbondong-bondong lagi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh juga tidak bisa memberikan apa? Memberikan syafaat. Kenapa Kanjeng Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat? Karena dia mendoakan orang kalau enggak ikut agamanya kerem. Maka bisa umat Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam kerem lautan. Bahkan seorang istrinya, seorang anaknya enggak ikut sama Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Dia tidak bisa memberi syafaat, angkat tangan kepada umatnya. Berbondong-bondong lagi kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Pangkat Nabiullah Ibrahim adalah Khalilullah. Dia tetap tidak memberikan syafaat kepada umatnya. Karena apa? Karena dia menghancurkan berhala. Menghancurkan tapekong. Apa tapekong? Tahu nggak tapekong? Tahu, yang disembah orang Majusi, yang disembah orang Nasrani. Tapekong, dia menghancurkan apa tapekong? Menghancurkan berhala Kanjeng Nabiullah Ibrahim. Begitu ditanya oleh Raja Namrud, dia berbohong Kanjeng Nabiullah Ibrahim. Saya tidak menghancurkan berhala, yang menghancurkan berhala adalah patung yang besar. Tuh, kata Raja Namrud. Bahasa Sunda mah piraku, apa piraku? Ya tahu ya piraku. Kamu bahasa Sunda teh piraku, Pak. Bisa naon bisa ngabunuh. Kan dia benda mati, nggak bakalan apa? Nggak bakalan hidup. Kata seorang raja Namrud. Nabiullah Ibrahim, kata Nabiullah Ibrahim, makanya kita harus
kepada Allah. Yang menjawab doa kita adalah Allah, bukan patung. Patung itu nggak hidup. Patung itu benda mati, makanya jangan disembah. Berarti kata Raja Namrud, kamulah yang menghancurkan berhala. Makanya Kanjeng Nabiullah Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Bukan api neraka, tapi dimasukkan ke dalam api. Doanya apa Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doanya Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kalau seandainya anak kita nakal, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Mertua kita galak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Suami kita pelit, hasbunallah maula wa ni'man nasir. Masalah itu doanya Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kanjeng Nabiullah Ibrahim pangkat Khalilullah, tetap dia tidak bisa memberikan syafaat. Berbondong-bondong lagi manusia nyamperin Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, dia tidak bisa memberikan syafaat. Kepada Nabi Isa alaihissalam, dia juga tidak bisa memberikan syafaat. Siapakah yang memberikan syafaat kita? Adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya cinta kepada Kanjeng Rasul kita? Dengan membacakan sholawat. Dalam hadis Kanjeng Rasul menerangkan, man ahabba sunnati wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Siapa orang yang mencintaiku dengan sungguh-sungguh, maka dia akan bersamaku nanti di mana? Di surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kita harus memperbanyak baca sholawat. Alhamdulillah udah dibaca dari tadi kita ya, dari marhaba assalamualaikum sampai ya Nabi alhamdulillah. Kalau seandainya kita di rumah mau nggak baca sholawat sampai beres? Doanya adalah tinggi yang mengganggu kita cucu, yang mengganggu kita anak-anak. Makanya gak akan beres kalau kita baca marhaba di rumah sendiri. Tapi dengan adanya di majelis taklim muhajirin, alhamdulillah kita beres. Kita datang berbondong-bondong ke majelis taklim. Keutamaannya ngaji, dihilangkan kepusing kita. Kalau seandainya kita di majelis ada pusing nggak ada. Ingat pada suami enggak. Sementara di majelis kita nggak ingat sama suami, yang ada happy adalah ketemu bestie. Ketemu bestie. Udah lama kita tidak ketemu, makanya kita dandan apa? Diri kita hanyalah untuk bestie. Kita pakai bedak hanya untuk kalau untuk suami apa baju kita, apa baju? Kalau kita di depan suami bajunya baju dasternya yang masih bagus apa yang bolong? Bukan yang perempuan. Semuanya perempuan kalau di depan suami dandannya asalnya ya. Kita gak pernah pakai bros di depan suami. Kalau di depan besi sampai gede bros kita. Maka kita tidak di majelis taklim. Dengan adanya majelis taklim kita bisa memperbanyak baca sholawat. Kata Rasul, siapa ingin syafaat nanti di hari kiamat, banyak baca sholawat pada Nabi. Satu kali lagi, jangan sampai lulus. Masih sudah monggo. Siapa ingin syafaat nanti di hari kiamat, banyak baca sholawat
yang sebelah apa itu? Kiri, coba yang sebelah kiri kaler, bahasa Sunda mah kaler. So. Siapa ingin nanti di hari kiamat banyak baca sholawat pada Nabi Muhammad. Sekarang nenek-nenek coba, khusus nenek-nenek doang. So. Siapa ingin syafaat nanti di hari kiamat banyak baca sholawat pada Nabi Muhammad. Dah, nenek-nenek udah sebelah kaler udah. Sekarang Mahmud. Mama muda, so siapa ingin nanti di hari kiamat banyak baca sholawat pada Nabi Muhammad. Udah bisa semuanya? Oh, semuanya lagi. Siapa ingin syafaat nanti di hari kiamat banyak baca sholawat pada Nabi Muhammad. Dapat? Insya Allah. Makanya kalau kita ngaji harus punya berkat. Apa berkatnya? Bukan jomet, tapi apa isi dari pengajian tuh. Berarti kenang-kenangan dari orang Jabus itu. Siapa ingin syafaat? Kalau seandainya ibu baca siapa ingin syafaat, ingatlah ke orang Jabus. Tuh, saya asal dari Jabus. Anak santri saya nikah sama orang sini, namanya Mendia. Jadi itu santri saya dulunya nikah sama orang sini. Tuh, itu. Oh iya, bapaknya tuh orang. Istrinya siapa? Iya, Ustaz Andri. Ya itu anak santri saya nikah sama orang sini. Alhamdulillah. Doain sama ibu-ibu biar berkah ilmunya, biar berkah rizkinya, biar tambah sukses hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau di kota banyaknya Mahmud ya yang ngaji. Kalau di sana di Ciampus banyaknya ini. Nggak ada yang Mahmud jarang. Yang punya anak satu jarang ngaji. Yang punya anak dua apalagi. Yang banyak di majlis taklim di kampung saya adalah nenek. Kalau di sini mah pada cantik, pada glowing. Ya. Kalau di sini mah pada glowing orang kota. Kalau di kampung glowingnya sesuai budget. Iya. Kalau seandainya budgetnya 20.000, ya bedanya juga bedak tahu. Iya. Sesuai apa? Sesuai budget. Tapi di sini masya Allah, alhamdulillah. Ini biasa bubarnya jam berapa? Hah? Jam berapa? Jam 10 bubarnya. Alhamdulillah tuh kata si Umi jam 10 bubarnya. Kalau Umi 12 bubarnya. Jadi saya yang capek. Kalau hadirin mah enak kita ya, dengerin aja. Yang penting kita manfaat. Apa arti manfaatnya? Kita disebut umat Kanjeng Rasul, kuna uswatun hasanah, memberi contoh yang baik. Makanya kita di bulan Maulid harus banyak senyum. Yang suka marah-marah pada suami harus dirubah. Ada yang suka marah-marah sama suami? Gak ada, alhamdulillah. Solehah orang kampung Jawa. Kalau di sana waktu di kampung saya masih banyak nenek-nenek yang ngomel pada apa? Suaminya. Jadi umat itu uswatun hasanah, memberi contoh yang terbaik, baik dekat kita maupun dekat besti. Kalau seandainya kita punya besti pelit, ingat uswatun hasanah di bulan Maulid. Orang mah genahan kena jeung bestinya. Seragam orang jeung besti.
Urang nyeblak jeung ngabaso jeung Desi. Hari suami urang Salawat Nabi, salawat itu banyak. Ada salawat Nariyah, ada salawat Ibrahimiyah. Yang paling banyak dibaca oleh kita adalah salawat Nariyah. Gimana salawat Nariyah? Allahumma sholli sholatan kamilatan namanya salawat apa? Salawat Nariyah. Sanggup sehari semalam baca 100 salawat Nariyah? Insya Allah. Kalau di kampung saya mah pada gak sanggup. Yang paling sanggup adalah salawat sallallahu ala Muhammad. Itu sampai mencapai 1 sehari semalam 100 salawat itu sallallahu ala Muhammad. Apalagi kalau nenek-nenek bahkan sanggup di kampung saya, mantap. Di kampung Jawa mah paling top dibanding dengan kampung saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan keberkahannya saya silaturahmi ke sini kampung saya, jamaah saya siga ibu-ibu baik pos kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dina pada rajina mudah-mudahannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah kita harus memperbanyak baca sholawat, memperbanyak zikir, memperbanyak baca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut umat punya uswatun hasanah. Nunnya adalah mahabbah lil karomah. Kalau seandainya orang tua kepada anak disebutnya mahabbah lil karomah, cinta yang tiada batasnya. Kalau orang tua sama anak gak ada batasnya. Kalau anak sama orang tua ada batasnya. Kalau anak mah punya riwuh nanaon genawan riwuh. Tapi orang tua kita
membesarkan kita. Apalagi kalau di kampung saya banyak anaknya yang 12, ada yang 16. Masya Allah. Kalau di kampung Jawa gak bakalannya. Tadi juga sama ibu anu punya anak 2 katanya. Masya Allah. Ada yang punya anak 4. Ada yang 12. Ya ada di sini banyak. Kalau di kampung saya, mas saya kemarin ngaji ngobrol sama ibu-ibu, anaknya 16. Masya Allah. Berarti itu kan hampir 3 kakak ya. Itu mah 3 kakak, nggak cukup kalau 1 kakak nggak cukup. Itu sama sekarang dia masih jajan dulu, masya Allah anaknya udah 16, masya Allah. Kalau seandainya kita mau punya anak 16 sanggup enggak? Apalagi Mahmud zaman sekarang punya anak 2, yang 1 sekolah PAUD, yang 1 di Gemblok tuh. Kalau mau berangkat ama nganterin anak sekolah nih, masya Allah semuanya dibaca. Anak nanyain sepatu, ya tadi tuh. Mahmud sekarang, kalau seandainya punya anak 4 kiamat, stres ya. Makanya kalau orang tua yang dulu pada sebar alhamdulillah keberkahannya ada di orang tua zaman dulu. Banyak hartanya ada di orang tua zaman dulu. Kalau anak zaman sekarang bukan banyak hartanya tapi banyak hutangnya. Tuh, masya Allah. Gak ada orang tua yang dulu banyak hutangnya, gak ada. Bahkan dia orang tua yang dulu bisa menempati kepada anak cucunya. Itu berkat dari orang tua. Itu disebut mahabbah lil karomah. Yang cinta itu tiada apanya, tiada batasnya. Makanya kita harus sering mendoakan orang tua. Gimana doa orang tua? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Itu untuk mendoakan orang tua, baik yang ada maupun yang tidak ada. Itulah tandanya mahabbah bil karomah, mahabbah yang tiada batasnya. Para jamaah semuanya yang dirahmati Allah, amal kita yang bisa dihospadkan ke dalam kubur cuma ada 3. Mana yang 3? Yaitu nomor 1, waladun sholihun, punya anak yang soleh, yang solehah. Itu anak amalnya bisa dihotspot ke alam kubur. Apakah kita seandainya punya hotspot? Kan bangga. Orang yang punya hotspot, seandainya kita nih kalau punya HP nggak punya kuota, hotspot sama orang lain. Sodako bukannya sodako, itu hotspot aja tuh. Hotspot sama orang lain, kan kita yang nge-hotspotnya bangga. Bakal ngocor ke alam kubur. Waladun sholihun. Yang kedua yang bisa dihotspotkan ke dalam kubur yaitu ilmu yang manfaat. Makanya kalau kita ngaji harian, ilmu kita manfaatnya. Pengajian di sini mingguannya hari apa? Hari Minggu ya, penuh kayak gini kalau harian. Ya. Corencang aja ya. Corencang itu kalau minggu apa corencang, tapi alhamdulillah berkah nak maulidan banyak kumpul sadayana alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang kedua, amal bisa dihotspot ke alam kubur yaitu punya ilmu yang manfaat. Yang nomor ketiga adalah sedekah jariyah. Itu yang bakal ngalir ke alam kubur. Sedekah itu dengan berbagai cara, dengan harta. Kalau kita punya harta, sedekahkan harta kita. Kalau seandainya
kita tidak punya harta, memberi solusi itu juga kasebut kenana sodako. Kalau seandainya kita tidak punya apa-apa, korbankan tenaga kita untuk sodako. Masih tersebut kenana karena sodako. Itulah amal yang bisa dihotspot ke alam kubur cuma 3 faktor. Yang ke-1 waladun sholihun, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga sodako jariyah. Alhamdulillahnya pengawasan pengajian yang alhamdulillah kita beres. Makanya kita sebelum ngaji harus baca bismillah, setelahnya baca alhamdulillah. Mau ngaji baca bismillah, setelahnya alhamdulillah. Minta rizki yang barokah, kebaikan terus bertambah. Sekali lagi, beres. So, mau ngaji baca bismillah, setelahnya ilah minta rizki yang barokah, kebaikan terus apa yang beliau sampaikan yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Alhamdulillah acara ini acara pelaku Muharram saya penutup doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Talis. Kepada Ustaz Talis disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semuanya saya mohon maaf ya. Kalau nggak dimaafin, saya mengganti Bu Haji. Bu Hajinya lagi Garut, acara nikahan Atorik. Ada yang tahu Atorik ya? Amin. Doanya tadi ya. Doanya supaya mempersingkat waktunya. Iya, nervous. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan mutanaimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazinahu ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaniha wa fil qalbi wa shifaiha wa fil aqdari wa 'ala alihi wa sahbihi.
اللهم تقبل منا عملنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك بهذا الأعمال حسن مقاصدنا وفرج همومنا وبلغ مقاصدنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واهدنا واغفر لنا ذنوبنا اللهم ارفع درجاتنا وطول أعمارنا في عبادتك وحسن أخلاقنا وصلح جسدنا وبشر رزقنا وحبب لنا الناس أجمعين وتفاعل لنا كلها من بني آدم عليه السلام إنك على كل شيء قدير هذه دار الله في عباد الله أمرها يا ربي بجاهك يا رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.